Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Latsar CPNS. Kali ini saya akan menjelaskan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam bentuk podcast. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang ditandai akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri di lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya, yang mana ditandai dengan munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Maka berdirilah Budi Utomo. Organisasi ini berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Di samping itu terdapat pula Perhimpunan Indonesia dengan tujuan untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Ada pula Kongres Pemuda I. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan pemuda di Hindia Belanda, seperti Yong Java, Yong Sumatranenbon, Yong Islametenbon, Sekarukun, Yong Batak, Yong Studeren dan Budi Utomo, Indonesia Study Club, dan Muhammadiyah. Dalam kongres tersebut dihasilkan 3 klausul yang menjadi dasar Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu menjadi kontroversi pada Kongres Pemuda I, sehingga diganti dengan bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II. Dalam Kongres Pemuda II tersebut, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Walaupun dikumandangkan tanpa syair, akan tetapi lagu tersebut berhasil menggelorakan semangat perjuangan para pemuda peserta Kongres. Selanjutnya dilakukan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan pembentukan PPKI yaitu 7 Agustus 1945. Hal ini merupakan momen yang krusial karena sangat menentukan dalam rangkaian sejarah kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaannya. Terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Di antaranya yang pertama, Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kalinya oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Pancasila merupakan bintang pemandu sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka atau Marstat. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra yang dilontarkan oleh Empu Tantular dalam Kakawin Sutasoma. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah menginspirasi bahwa meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara, Republik Indonesia. Perumusan ini menjadi semboyan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, dan telah ditetapkan pula melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang lambang negara. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang mulia, di antaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun bela negara dapat diartikan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dulu pernah kita kenal ada suatu gerakan agresi militer Belanda II, yang mana gerakan tersebut merupakan suatu hal yang telah mengusik semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan sekaligus mempertahankan kemerdekaannya. Peristiwa ini memicu semangat nasionalisme kebangsaan dan bela negara yang lebih besar lagi. Pertempuran pun tak bisa dielakkan lagi dan diakhiri dengan perjanjian Rumroy. Dalam hal ini, kita sebagai ASN perlu untuk mengaktualisasikan kesadaran bela negara. Beberapa contoh diantaranya yang dapat dilakukan adalah bangga menggunakan produk buatan Indonesia, netral dalam kontestasi politik, ataupun dapat pula dilakukan dengan senantiasa menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Demikian podcast yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.